Can I Walk With You dari India Arie. Ngomong-ngomong, tahu nggak sih India Arie siapa? Seorang penyanyi, penulis lagu Amerika, pemenang Grammy Award, pemusik juga, produser rekaman juga. Wah, keren banget. Dan dia sudah menjual lebih dari 3,3 juta album di Amerika Serikat dan 10 juta di seluruh dunia. Yang lebih keren lagi, dia sudah memenangkan 4 Grammy Award dari 21 nominasi termasuk Best R&B Album. Oke, kita bahasnya nanti aja ya. Soalnya saya mau ngobrol sama tamu saya yang sudah ada di line telepon di pagi hari ini. Kalau tadi saya ngobrolnya sama Pak Bambang, yang merupakan humas dari Kebun Binatang Ragunan. Sekarang saya mau ngobrol sama seorang bunda cantik. Sialah bunda cantik pagi hari ini. Ada Mbak Gina Alia, Family Traveler. Selamat pagi Mbak Gina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Mas Bams. Halo India juga. Arie ya openingnya ya. Yes. Seru. Seru ya? Seru banget. Oke. Makanya jangan kemana-mana, udah pantengin aja setiap pagi gitu ya. Atau di mobil gitu. Oke, ini lagi di rumah atau lagi di mana, Mbak Gina? Lagi di rumah sih. Lagi di rumah. Oke, kita lagi ngobrolin wisata di masa pandemi. Sebagai seorang family traveler. Ini kan, ya kalau namanya juga traveler gitu kan, senengnya berkunjung ke sana ke sini. Nah, sekarang di masa pandemi gimana nih, Mbak Gina? Iya, kalau biasanya kita tiap weekend tuh keliling kota gitu ya, atau family trip gitu ya, mulai dari ke tempat wisata, betul, taman, museum, atau datang ke pameran-pameran anak-anak gitu kan. Tapi kalau sekarang pandemi memang kita benar-benar membatasi kegiatan sih, seperti itu. Jadi tetap patuh sama protokol kesehatan dan membatasi durasi kalaupun misalnya kita mau pergi kemana-kemana gitu kan, itu ada beberapa pertimbangan yang harus kita lakuin dulu sih Mas. Tapi selama pandemi ini sempat berwisata juga nggak? Atau misalnya pergi ke suatu tempat karena alasan tertentu gitu? Pernah sih, jadi memang di awal-awal pandemi tahun 2020 itu kita masih ngelakuin yang namanya city tour, kemudian staycation, bahkan karena aku baru hamil anak ketiga, waktu itu kita masih sempat baby moon gitu kan, masih sempat getaway, masih sempat family trip bareng keluarga besar juga gitu ya. Mungkin di 2021 yang durasinya itu agak berkurang karena melihat kondisi COVID-nya juga dan pandeminya juga cukup naik angkanya. Jadi kita di awal tahun itu masih sempat staycation, itu pun yang jaraknya dekat gitu kan dengan rumah. Kemudian masih sempat jalan tipis-tipis gitu kan. Tapi yang terakhir itu kita setipis apa ya? Benar-benar tipis ya, jadi durasinya singkat banget. Kemudian waktu kunjungan ke tiap tempatnya juga sangat singkat gitu kan. Hanya benar-benar short getaway lah untuk biar anak-anak nggak burn out lah istilahnya seperti itu gitu ya. Dan kita masih sempat road trip sih terakhir itu di Mei 2021 ya waktu itu. Nah, persiapannya, kalau dulu, ini kan Mbak Gina ini kan ada anak 3, apalagi ada baby juga. Dulu dan sekarang persiapannya lebih heboh yang mana nih? Kayaknya sih yang sekarang ya. Pastinya ya Mas. Benar-benar sekarang sih, karena tadi selain kita mempersiapkan hal-hal yang basic gitu yang biasa kita lakukan, mulai dari itinerary, kemudian perlengkapan yang mesti kita bawa, apalagi anak 3 gitu ya, terus ada baby pula gitu kan, persiapannya mesti ekstra. Nah sekarang nambah lagi nih karena persiapannya harus benar-benar matang, mulai dari mikirin destinasinya, manfaatnya apa, jaraknya gimana, fasilitasnya kids friendly apa enggak. Dan yang paling utama karena kesehatan yang jadi prioritas kita, itu yang namanya fasilitas yang punya sertifikasi CHSE gitu kan, yang dia pasti menetapkan protokol kesehatan yang berbasis kesehatan, kemudian kebersihan, keamanan dan ramah lingkungan. Itu jadi prioritas kita saat kita riset. Jadi yang utama tuh riset dulu sih. Ini itu kayak persiapannya jurnalis ya, mateng banget. Bukan bikin skrip doang yang ada risetnya ya. Iya. Wisata juga ada risetnya. Wow, tapi emang menarik sih. Memang harus seperti itu ya, lebih baik ya, apalagi di masa pandemi sekarang ya. Betul, karena balik lagi prioritasnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan anak-anak gitu ya. Jadi bukan cuma kenyamanan gitu. Jadi jangan sampai itu jadi second layer gitu kan. Bosen nih ya, nggak gitu juga gitu. Jadi benar-benar itu yang utama. Kalaupun misalnya memang kita rasa sudah perlu gitu kan, tetap berwisata di masa pandemi ini butuh persiapan, pemikiran yang sangat matang gitu. Karena yang kita lihat adalah keselamatan, balik lagi. Seperti itu sih Mas. Bener banget. Nah, kalau tadi ngomongin itinerary yang dibikin ini benar-benar
dari dulu atau baru sekarang atau sekarang lebih dilengkapin lagi termasuk mungkin waktu-waktunya misalnya di satu tempat ini cuman segini ya, kita moving lagi ke mana gitu. So gimana? Bener Mas, itu sejak dulu sebenarnya aku tipe yang terencana, kecuali kalau dulu Oh, oke. zaman sama suami itu pasti kita lebih kayak apa namanya, karena memang cuma berdua gitu ya backpacking, it's okay gitu, begitu sampai di destinasi kita langsung order fasilitas masih bisa gitu. Tapi ketika udah punya anak-anak atau berbicara family traveling gitu ya, itu berbeda, itu pasti harus terencana sih, nggak mungkin enggak gitu ya. Jadi mulai dari kita milih harinya gitu, biasanya kita pilih weekdays yang durasinya lebih sepi, menghindari kerumunan dan segala macam. Kemudian dari itinerary-nya juga kita pilih lokasi-lokasi yang tadi edukatif, tapi juga sifatnya lebih ke apa ya, wisata yang alam terbuka gitu kan. Jadi memang dari sisi sirkulasi udara, kemudian tingkat kerumunan itu tidak rapat lah ibaratnya seperti itu. Apalagi yang namanya persiapan ekstra kayak kita harus bawa selalu gitu ya di tempat, mulai dari masker kain, masker medis, hand sanitizer, kemudian tisu kering, tisu basah, bahkan karena aku punya baby gitu ya, perlengkapan tidur bayi sendiri itu wajib ada di kendaraan gitu ya. Terus sampai peralatan makan sendiri itu harus ada gitu di tempat itu, makanan ekstra, baju ekstra itu yang namanya baju ekstra tuh harus, karena begitu kita dari luar ruangan ya udah langsung disanitasi gitu kan, itu ganti. Jadi nggak usah mikirin yang OOTD apa gitu. Kayaknya kalau liburan sekarang oke, cukup pilih warna gitu kan dan fungsi Benar, sih yang utama. setuju. Benar OOTD-nya banget. belakangan. Yang penting catchy lah ya, biar pemandangannya oke gitu ya. Pasti. Nah, ini bagaimana mengenalkan ke anak-anak dengan kondisi yang sekarang? Kalau dulu kan mungkin mereka lebih bebas untuk ya udahlah, kalau misalnya mereka udah ayo silahkan kalau mau berkeliaran gitu ya. Nah, sekarang gimana nih dengan mengajarkan mereka supaya mereka mengerti gitu bahwa sekarang lagi ada pandemi nih gitu. Gimana nih, Mbak? Aku tipe yang terbiasa melibatkan anak-anak sejak awal sih, sehingga mereka juga punya sense of belongingness gitu ya, bahwa perjalanan ini bukan cuman bunda sama Yanda ngajak kamu gitu, tapi ini liburan kamu loh, waktu buat kamu belajar, waktu buat kamu eksplorasi lingkungan gitu. Jadi dari mulai pemilihan tempat wisata, kemudian nanti kita mau ngapain di sana gitu. Jadi kita juga jelasin itinerary-nya, seperti itu di brief sejak awal. Jadi brief, bukan cuman penyiar yang di brief, program director ya. Luar biasa. Liburan juga perlu di brief. Setidaknya kita kasih tahu informasi gitu ya, kayak kita bakal kemana, nanti pakai apa, tolong kakak atau adik, apalagi kan usianya cukup berbeda gitu, jadi kita kasih pengertian sesuai usianya gitu, Bo. Berapa sih Kakak usianya, punya Mbak? tanggung jawab. Yang satu ada 11 tahun, kemudian 7 tahun, dan yang terakhir newborn baby sih, Mas. Wow, ada yang newborn. Ini perlakuannya benar-benar ekstra banget berarti ya kalau yang newborn ya. Beda-beda briefnya, Mas. Kalau yang newborn gimana nge-briefnya? Yang pasti dia nah ini juga penting karena punya baby itu jadi merubah itinerary atau durasi kita juga jalan nih. Jadi kayak misalnya kita jalan mulai dari pagi itu mesti pikirin waktu makannya dia, empasinya dia, apalagi sekarang udah empasi, pasti ibu-ibu di luar sana udah tahu deh kompleksnya gimana. Jadi mesti paham waktu dia tidur, waktu dia istirahatnya, dan kita nggak perlu ngoyo harus wisata ini gitu, enggak. Itu lebih ke tadi pertimbangan kenyamanan anak-anak dan keselamatan anak-anak itu nomor 1 gitu. Oke. Nah, ini yang 2 lagi gimana nih ketika nanti adiknya mau bobo dulu, yang 2-nya gimana nih? Mereka bisa diberikan pengertian seperti apa tuh kalau lagi wisata gitu? Makanya kalau aku tuh family trip itu nggak pernah cuman berdua gitu, pasti kita tuh satu tim. Jadi kebetulan ada support sistemku juga, ada mamiku juga gitu yang ikutan, ada adik iparku juga gitu. Jadi kita tuh selalu berenam gitu ya, nggak pernah tinggal gitu. Nah, jadi bagi-bagi tugas gitu, delegasi udah tahu ketika misalnya aku misal nemenin anak-anak untuk kids activity misalnya di salah satu tempat wisata, misalnya mereka harus melukis misalnya, painting atau taking a photography class atau seperti apa. Nah, suamiku yang akan take care of my baby misalnya seperti itu. Atau ketika misalnya kami sholat atau beribadah gitu kan, ibuku yang bergantian jaga. Atau ketika kami
bergantian jaga, ibuku makan. Jadi memang benar-benar timing, Mhm. durasi itu jadi sangat krusial ya, karena kita juga harus membatasi durasi kita berada di satu tempat gitu ya. Ketika Iya. melihat tempatnya sudah penuh gitu ya, wah makanya kita Mhm. harus buru-buru beres-beres dan pindah ke tempat yang lain misalnya. Dan Mhm. durasi juga penting, pilih waktu yang benar-benar pagi Mhm. banget gitu kan supaya suasananya juga masih sepi, Mhm. apa namanya, orang-orang juga belum terlalu banyak dan fasilitas itu belum digunakan oleh banyak orang gitu. Jadi, Benar. Mhm. itu jadi satu pertimbangan kita sih untuk berkunjung ke Masih satu steril tempat. banget ya? Setidaknya Oh. seperti itu yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir resiko gitu kan. Mhm. Oke, nah kalau dibilang, lebih nyaman, traveling berdua atau sekarang lebih nyaman traveling berkeluarga? Iya, beda sih ya, maksudnya, Heeh, tiap apa namanya, kita bilangnya honeymoon trip kalau aku bilang ya, honeymoon trip sama oke, suami, heeh, dan sama anak-anak tuh punya memorinya sendiri-sendiri sih. So it's a very mhm, different, dan dua-duanya menarik gitu ya. Kalau mhm, sama suami tuh lebih senangnya lebih ke eksplorasinya gitu. Kita bisa mhm. eksplorasi satu hal, tiba-tiba spontaneous, wah kita bisa ke sini nih Nah, dalam satu benar, hari tuh bisa kayak bisa sampai 10 destinasi pun kita jabanin gitu ya, meskipun pandemi waktu aku baby moon itu, heeh, aku hamil itu udah kayak 8 bulan gitu ya, udah 9 bulan bahkan udah bulannya mhm, sebenarnya. Terus masih, baby moon ke Bandung waktu itu beberapa tempat kita datengin, lebih ke kuliner kayak gitu-gitu, jadi, seru. Tapi kalau dengan anak-anak itu yang utama sebenarnya bukan kita, we put our mhm, kids oke, previously gitu. Jadi, mhm, kenyamanan mereka dan manfaatnya buat mereka apa nih? Jangan sampai kita ke satu tempat wisata, mereka cuman foto-foto, that's not us gitu ya. Jadi kita benar-benar yang kayak oke, kemarin waktu kita road trip ke Jogja itu kita pilih, mhm, satu jenis wisata yang bisa mereka menyusuri desa dengan VW. oke. Itu it's Aku tahu another tuh, ideas. heeh, itu Bisa enak langsung banget, di-search. VW-nya terbuka Banget, bener nggak? banget banget. Pasti udah lihat di Instagram ya. Enggak, tapi aku pernah ke sana juga, kanan kirinya Mhm. sawah kalau nggak gunung gitu kan. Iya, Mas. Jadi Kalau bukan heeh, hanya lokasinya yang terbuka gitu ya, tapi manfaatnya buat anak-anak itu mereka jadi tahu, ih, kehidupan di desa di Jogja tuh senyaman ini ya, sedamai mhm, ini ya, benar-benar mhm, suasananya, udaranya, terus mhm, mereka juga bisa kenal lingkungan lebih dekat, humble iya, gitu kan. setuju, I think that's a very good experience for them gitu. Dan mhm, biasanya setelah ngevlog gitu ya, aku tanya ke mereka, gimana menurut kalian gitu kan. Ih seru banget Bunda, aku tuh bisa ngelihat sungai di sini, bisa ngelihat mhm, bahkan menurut kita kayaknya remeh-temeh atau sepele gitu ya, kayak mereka bisa iya, ngelihat bebek gitu kan, bisa heeh, lihat petani yang nggak biasa ada di Jakarta gitu ya, bisa heeh, ngelihat sawah. It's a very interesting thing for them gitu. Jadi bener jangan banget, pernah sepelekan pendapat anak-anak, dan mhm, testimonial anak-anak gitu loh untuk mhm. menentukan tujuan kita berikutnya seperti apa gitu. Iya, walaupun kita ngelihatnya kayaknya sepele banget, ayah bebek," gitu. Padahal ya menurut mereka, mereka excited banget lihat bebek aja gitu, padahal Iya di banget. sawah gitu ya. Oke, masih ingat nggak itu harga VW-nya berapa? 300.000, 400.000? Boleh nanti di-riset ya, Mas, ya. Oke, ini kayaknya harus minta, itinerary-nya Mbak Gina Itinerary juga ya. nih kalau mau pergi ya. Boleh Oke, boleh. ada rencana waktu dekat ini mungkin mau kemana gitu, udah persiapan apa gitu untuk, wisata di masa pandemi gini atau gimana Mbak Gina? Kalau sekarang karena tadi balik lagi ke prioritas kita lebih ke keselamatan, Mhm, kemudian, kenyamanan anak-anak gitu kan, kami sebenarnya lebih membatasi kegiatan yang sifatnya keluar kota gitu kan. Kalaupun mau oke, di dalam kota, kita lebih pilih private places gitu. Jadi, mhm, thanks God-nya tuh di Jakarta sebenarnya, meskipun di era PPKM ini ada beberapa tempat yang tidak menyediakan fasilitas semacam itu, tapi ada juga, mhm, beberapa tempat hidden places kita bilangnya gitu, hidden gems yang ada di Jakarta itu mereka nyediain private places yang outdoor gitu. Jadi ini, oke, semi bisa kita bilang resto gitu ya atau, restoran gitu, family resto mhm. yang dia ada outdoor places-nya, ada kegiatan anak-anaknya dan dia bisa di-booking seharian hanya untuk keluarga kita. Oh, Nah, oke, yang seperti itu sih alternatif yang kadang aku cari gitu kan, mhm, meskipun dari sisi durasinya itu memang harus booking jauh-jauh hari, kayak mhm, gitu-gitu mhm, sih. mhm. Nah Jadi kalau itu yang lebih gimana? kusarankan sih, Mas. Oke, kalau anak-anak sendiri, nggak komplain lah ya karena selama ini kan selalu dilibatkan, "Mama, kita kok nggak liburan lagi?" gitu.
Iya, pastinya. Jadi ada juga alternatif yang kita bisa bilang tadi wisata, menciptakan suasana wisata di rumah itu yang penting Hmm, banget gitu supaya anak-anak oke. nggak bosen. Jadi kita kasih pengertian, oke, ini pandemi kita nggak bisa sesering biasanya untuk jalan-jalan atau traveling atau road trip gitu kan. Mhm, Jadi kita wisata di rumah aja nih, ngapain aja nih? Misalnya kayak kita masak bareng gitu ya sama anak-anak. mhm, Nah kita bikin tuh di ruangan piknik ala-ala gitu ya, bisa di mhm, backyard, bisa di mhm. halaman rumah. Atau mereka kan biasanya kalau liburan tuh ada kids activity ya, kayak art Iya, and craft, heeh. ngelukis, atau apa kalau di tempat wisata. Nah, kita hadirkan juga itu di rumah. Kan sekarang banyak Oke. tuh paket-paket art craft buat anak-anak gitu ya. Mhm, Pesan mhm. online, kita Iya. lakuin di rumah dengan setting di halaman seperti itu. Itu bisa membuat mereka apa namanya jadi alternatif baru liburan juga gitu kan meskipun di rumah. Dan yang Bener terbaru banget. itu kita kenalin mereka tuh virtual traveling. Mhm, Jadi kayak mereka belum sempat kebetulan udah bikin paspor dan segala macam tapi heeh. karena pandemi kita harus menunda semuanya gitu kan. Akhirnya ya udah tempat-tempat wisata di luar negeri ini sudah banyak fasilitas. Bahkan di Indonesia sendiri dari Kemenparekraf itu banyak tempat-tempat kayak Labuan Bajo gitu kan, kemudian Mhm, Raja Ampat dan yang lain punya situs-situs untuk wisata traveling secara virtual. Nah, itu juga mhm, kita manfaatkan nih. Kita kenalin ke anak-anak biar mereka mhm. bisa ngelihat lah meskipun virtual. Oke. Walaupun tadi sebetulnya sudah banyak banget tips-tips yang dikasih nih sama Mbak Gina, gimana sih Mhm. cara trip di masa pandemi sekarang. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi atau mungkin mau disempurnakan tadi yang mau disampaikan untuk tips berlibur atau wisata di masa pandemi, Mbak Gina? Yang pertama, prioritaskan sih, jadi pertimbangkan matang-matang sebelum kita pergi. Apa, Mhm, manfaatnya untuk anak-anak, kemudian jenisnya seperti apa gitu kan, jaraknya bagaimana, fasilitasnya nih kids friendly atau enggak, dan yang pasti mhm, durasinya gitu. Durasi kita berkunjung ke satu tempat dengan keperluannya itu harus benar-benar dibatasi gitu kan. mhm, Kemudian memilih hari ini jadi satu yang penting gitu ya, hari yang sepi kayak weekdays itu biasanya jadi pilihan kita untuk keluar rumah gitu kan, meskipun tetap kita harus membatasi mobilitas gitu kan. mhm. Kemudian persiapan ekstra kayak tadi, alat-alat kesehatan, baju pribadi, obat-obatan pribadi, bahkan saya yang namanya vitamin, imun booster, sampai asuransi Ya, kesehatan itu nggak pernah kita lewatkan gitu, meskipun kita cuman oke. keluar untuk keliling kota misalnya, tapi yang namanya, hal-hal itu harus kita bawa. Mhm, Patuh protokol kesehatan 5M itu yang utama sih. Jadi mhm, benar-benar mengedukasi anak-anak untuk selalu pakai masker, jangan mhm. copot pakai, namanya anak-anak kan. Jadi Iya, benar banget. masih masih bandel gitu, kadang tangannya dibuka gitu kan segala Heeh, macam. Jadi ganti masker tiap berapa jam gitu kan. Kemudian mhm, cuci tangan, jauhin mhm, kerumunan. Itu harus diedukasi memang sejak mhm. anak-anak dan sebelum kita bepergian. Kemudian tadi Oke. sih memilih fasilitas yang punya sertifikasi CHSE itu benar-benar Mhm, kusarankan sih, jika mhm, kita memilih untuk bepergian keluar, gitu. mhm. Dan yang terbaru adalah vaksin, karena kebetulan, Ya. jika anak-anak, sudah usianya 12 kan sebenarnya sudah mulai vaksin. Mhm. Bukan berarti bebas dari, potensi atau resiko terpapar, tapi setidaknya kita meminimalisir resiko Setuju banget. atau, apa namanya, langkah protektif kita gitu ya terhadap keluarga kita sendiri. Jadi kayak Ya. aku, suamiku, ibuku gitu kan, Mhm. adik iparku, bahkan anak-anakku itu, sudah divaksin gitu. Bahkan yang baby ini sudah ada vaksin influenza karena kan memang belum ada vaksin, Mhm. Covid untuk bayi gitu ya. Jadi persiapan pikirkan matang-matang itu sih yang utama. Mhm. Oke. Di benar-benar planning-nya Planning. disempurnakan, terus risetnya jangan lupa diperdalam Iya. gitu ya. Betul. Bikin Intinya itinerary yang benar. Mhm. jangan ego lah ya. Maksudnya Mhm. demi konten misalnya di Nah. Instagram terus harus mengorbankan keselamatan dan kenyamanan anak-anak itu nggak aku sarankan sih. Jadi benar-benar begitu kita Oke. memilih untuk melakukan sesuatu, pastikan risetnya, Heeh. persiapannya, terutama untuk kesehatan dan yang lain-lain itu harus dipertimbangkan matang-matang. Itu sih Oke, Mas Bam. setuju banget. Oke, Mbak Gina kalau misalnya mau tahu, Mbak Gina kan sudah punya vlog juga nih wisata-wisatanya. Mungkin pendengar Pro 1 juga pengen tahu sebetulnya seperti apa sih yang diinin karena kan nggak semua orang tua juga biasanya kalau ke tempat wisata bikin itinerary dan lain sebagainya. Mhm, Terus apalagi ngasih tahu ke anaknya tidak sekedar berfoto tapi mengedukasi juga. mhm. Apa nih vlognya Mbak Gina?
Kalau aku sih sekarang masih Akun YouTube ya? berbaginya, belum sih Mas, aku masih berbaginya di Instagram aja sih dulu Oke, gitu. di Jadi Instagram ya? memang kebetulan dulu ngeblog juga gitu kan, Mhm, tapi karena kesibukan dan satu lain hal, aku lebih fokus di Instagram saat ini gitu. Jadi mhm, kalau misalnya ada pendengar, Pro 1 misalnya ingin tahu lebih jauh tentang perjalanan yang aku lakuin sama keluarga dan mhm, anak-anak gitu kan, bisa mampir ke Instagram di gina.alia. Nah, mhm. itu bisa, lihat di situ, aku juga berbagi di, apa namanya, di caption-nya juga aku sharing kadang-kadang tipsnya, kemudian destinasinya apa, Mhm, sampai kadang-kadang aku tips-tips aku share harganya dan yang lain-lain sih, seperti itu. mhm, oke. Dicari aja lah ya, Gina.alia itu fotonya keren-keren kok. Thank you, Oke, semoga Mbak Gina, bermanfaat. terima kasih banyak untuk waktunya dan ngobrolnya di pagi hari ini. Sehat selalu ya. Salam buat Benar keluarga Mas ya. Bram. Sehat Haha. juga ya Mas semuanya, Thank thank you, you. Mbak Gina. Selamat Selamat pagi. pagi, happy Happy weekend. weekend too. Pendengar, demikian tadi ada Gina Alia, seorang family traveler yang sudah ngobrol bersama kita di tema hari ini wisata di masa pandemi. Wah, sudah dikasih tahu tuh gimana sih tips-tipsnya terutama untuk Anda yang berkeluarga yang ingin mengajak putra dan putrinya pergi untuk sekedar staycation atau berlibur. Tapi ingat, matangkan dulu perencanaan Anda, jangan sampai ego Anda benar-benar nonjol ya, karena anak-anak juga menjadi prioritas ya, terutama masalah kesehatan di masa pandemi ini ya. Tetap bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, saya segera kembali.